Kapan hari kami melihat Bapak yang waktu Bapak Kepala Kantor gitu ya, yang waktu itu bertugas sebagai pembimbing ibadah haji, ikut membantu bersama-sama dengan tim petugas kesehatan menolong jemaah yang lagi membutuhkan pertolongan seperti itu ya Pak. Ya, tadi saya katakan bahwa kita ini tim ya, tim yang satu kesatuan. Di sana kita harus melepas baju jabatan. Jadi kita ini sudah membaur dengan jamaah. Ya kadang-kadang juga namanya manusiawi ya, orang itu akan tanya, itu Pak Kepala Kemenak gitu ya. Tapi saya ya diam aja. Saya lihat sampai manjat-manjat korden itu Pak ya, untuk menggantungkan infus ya waktu itu. Ketika ada laporan dari anggota jamaah haji yang perlu pertolongan itu, ya kita harus tandang, kita harus sigap. Bahkan tidak hanya di saat pagi, saat siang, malam pun kita harus berangkat. Terus terang aja yang kita akui bahwa kemarin ketika pelaksanaan ibadah haji itu yang memang yang sibuk itu adalah tim kesehatan. Itu kalau nggak kita bantu ya mereka kewalahan gitu ya, kasihan. Sehingga ya saya harus melangkah. Kemarin itu kan karena petugas itu dinas dari kesehatan itu kan tidak punya tongkat untuk menggantungkan infus. Gagangnya selambu itu harus bagaimana supaya itu selambu itu diikat gitu ya, dibungkus jeruk itu. Jadi kita ambil buah jeruk, kita masukkan ke di dalamnya gorden, akhirnya ditali untuk nyantolkan itu. Masya Allah. Jadi sekreatif itu. Apapun boleh dilakukan. Yang penting kan infus bisa di atas gitu ya. Itu banyak orang yang nyasar, yang kesasar, tidak bisa kembali ke hotelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik kapal pesiar turun Uzbekistan. Halo, apa kabar dulur online Kemenak Tuban? Pemirsa OnMik Kemenak Tuban yang berbahagia, sudah 3 kloter jemaah haji Kabupaten Tuban yang kembali ke tanah air. Kloter 18, 19 merupakan kloter utuh, kemudian ada kloter 24 merupakan kloter gabungan dari Kabupaten Tuban dan beberapa kabupaten lain di Jawa Timur. Tahun ini Kabupaten Tuban memberangkatkan 1.291 jemaah haji dengan prioritas lansia sebanyak 41 orang dengan umur paling muda 84 tahun dan paling tua 90 tahun. Tentu banyak sekali umur 83 ke bawah yang membersamai keberangkatan jemaah haji, dan tentu saja ada banyak jemaah resti yang sudah menderita penyakit bawaan seperti itu. Dan untuk tahun ini sudah tercatat 13 jemaah yang meninggal di Tanah Haram seperti itu. Sudah hadir di tengah kita Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Bapak Dr. Ahmad Munir M.Hum. Beliau kebetulan sebagai petugas pembimbing ibadah haji kloter 18 dan beliau ditemani oleh Ibu Dr. Randa Muslah. Beliau adalah pembimbing ibadah haji kloter 19 dan keseharian beliau sebagai penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik. Sehat. Alhamdulillah. Bu Muslah apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Masih serak-serak Mbak Ida. Serak-serak basah dari Mekah ini. Oleh-oleh yang masih menempel ini ya. Masih. Yang penting sehat. Baik. Bapak mungkin bisa diceritakan bagaimana petugas mengatasi jemaah sekian banyak, apalagi tidak ada penggabungan dan pendampingan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali berjumpa dengan kami studio OnMik Kemenak Tuban. Terima kasih Mbak Ida. Akan saya jelaskan bahwa sebagaimana tagline yang telah disampaikan oleh Gusmen bahwa haji tahun 2023 adalah haji berkeadilan dan ramah lansia. Kemudian juga disampaikan lagi tagline mabrur sebelum berangkat. Masya Allah. Artinya
dua kalimat ini yang menjadi motivasi bagi para petugas yang di sana, termasuk juga ini yang menjadi pedoman kami sebelum keberangkatan di Tanah Suci. Jadi sebelum jemaah ini kita dampingi ke Tanah Suci, kebetulan saya sebagai petugas kloter dalam hal ini adalah pembimbing ibadah jemaah haji kloter 18. Sebelum berangkat sudah kita sampaikan melalui KPIHU masing-masing, juga dengan kasih PHU, bahwa karena jamaah haji tahun 2023 ini tidak ada pendampingan, maka jamaah yang tadi yang disampaikan panjenengan, yang resti, yang usia lanjut itu harus ada pendampingan dengan teman jamaah lainnya. Tentu dengan segala konsekuen di sini itu. Artinya apa? Kita sudah mengantisipasi jauh sebelumnya ketika nanti pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci itu, supaya jamaah-jamaah itu ada pendamping atau ada orang yang memang betul-betul mau untuk diajak membantu gitu Pak ya. Ternyata itu betul-betul terjadi. Alhamdulillah. Bahkan ketika saya di sana itu ada satu jamaah yang waktu di tanah air itu tidak begitu jelas ya, tidak begitu jelas penunjukan pendampingannya itu. Akhirnya ketika di Madinah sudah terasa. Akhirnya sempat saya menghubungi keluarganya dengan WA dan juga kita komunikasi. Akhirnya keluarganya juga paham hal itu. Akhirnya menunjuk teman satu rombongan yang dijadikan pendamping, dan itu juga solusi yang tepat juga. Oleh karena itulah maka di sana itu alhamdulillah tidak ada masalah. Yang kedua, kami selaku tim kloter di sana itu yang 18, termasuk nanti juga Bu Muslah ya, bahwa karena kita sudah memahami dan sudah mengetahui jamaah haji tahun 2023 ini adalah 30% itu adalah usia lansia. Tentu kita harus mengantisipasinya itu dengan cara membangun solidaritas. Jadi solid di antara petugas kloter dan karom sudah kita bangun sejak awal. Karena di sana itu tidak ada istilah kepala kantor, tidak ada istilah kasih, nggak ada istilah penyuluh ya. Betul. Yang ada di sana itu adalah tim kloter. Jadi ketua kloter, tim kloter itu terdiri dari ketua kloter, TPIHI pembimbing, kemudian dokter, tim paramedis, karom dan karu. Ini adalah satu kesatuan, termasuk juga kiai pembimbing, kiai KPIHU dari KPIHU. Itu kita jadikan satu tim yang solid, sehingga manakala ada apapun di sana itu mereka yang kita gandeng, sehingga ada masalah apapun itu segera kita bisa menyelesaikan. Dan itu yang sangat membantu kita, karena sejak awal kan sudah kita dengungkan kalimat bahwa untuk pelaksanaan haji ini memang harus tim kloter itu harus dibangun secara solid. Itu barangkali yang mendasari walaupun haji ini jamaah kita ini 30% lansia, tapi hal-hal yang sekiranya nanti terjadi di sana itu betul-betul sudah kita antisipasi, dan alhamdulillah itu bisa dijadikan sebagai landasan untuk menangani jamaah yang usia lanjut seperti itu. Ada satu pertanyaan ini Bapak sebelum lanjut ke Bu Muslah. Kapan hari kami melihat Bapak yang waktu Bapak kepala kantor gitu ya, yang waktu itu bertugas sebagai pembimbing ibadah haji, ikut membantu bersama-sama dengan tim petugas kesehatan untuk menolong yang jemaah yang lagi membutuhkan pertolongan seperti itu ya Pak. Itu bagaimana itu Bapak? Ya, tadi saya katakan bahwa kita ini tim yang satu kesatuan. Di sana kita harus melepas baju jabatan. Jadi
kita ini sudah membaur dengan jamaah. Ya kadang-kadang juga namanya manusiawi ya, orang itu akan tanya, itu Pak Kepala Kemenak itu ya. Tapi saya ya diam aja. Saya lihat sampai manjat-manjat korden itu Pak ya, untuk menggantungkan infus ya waktu itu. Ketika ada laporan dari anggota jamaah haji yang perlu pertolongan itu, ya kita harus tandang, kita harus sigap. Bahkan tidak hanya di saat pagi, saat siang, malam pun kita harus berangkat. Gitu ya. Dan terus terang aja yang kita akui bahwa kemarin ketika pelaksanaan ibadah haji itu yang memang yang sibuk itu adalah tim kesehatan. Itu kalau nggak kita bantu ya mereka kewalahan gitu ya. Kasihan. Sehingga ya saya harus melangkah bagaimana supaya kemarin itu kan karena petugas itu dinas dari kesehatan itu kan tidak punya tongkat untuk menggantungkan infus. Akhirnya kan harus ada cara itu yang punya inisiatif siapa Bapak? Saya harus punya inisiatif. Akhirnya kan gagangnya selambu itu harus bagaimana supaya itu selambu itu diikat gitu ya, dibungkus jeruk itu. Jadi kita ambil buah jeruk, kita masukkan ke di dalamnya gorden, akhirnya ditali untuk nyantolkan itu. Masya Allah. Jadi sekreatif itu. Apapun boleh dilakukan. Yang penting kan infus bisa di atas netes, gitu ya. Makanya tidak harus nyari alat yang standar gitu ya Bapak ya. Yang penting bisa digunakan seperti itu. Betul. Ya kita harus, dan alhamdulillah waktu itu setelah mereka diinfus dapat 2 botol, dia langsung sehat. Itu kalau nggak salah itu ibu dari Soko, dari Simo, dari Simo itu luar biasa panasnya sampai bisa mencapai 39 derajat itu. Masya Allah. Ya panas sekali, dia menggigil, dia sampai suhu tubuhnya ibu dari Soko ini Bapak ya. Jadi luar biasa. Akhirnya kita tenangkan, kita diinfus sama perawat, dikasih obat. Dia kan nggak bisa makan karena saking panasnya itu. Inge. Alhamdulillah. Sekarang kita beralih ke Bu Muslah ini. Bu Muslah, mungkin ada pengalaman yang bisa diceritakan yang menurut jenengan luar biasa gitu. Terima kasih Mbak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama kami menginjakkan kaki di Madinah karena gelombang pertama ini hari-hari pertama sampai hari ketiga itu banyak orang yang nyasar, yang kesasar, tidak bisa kembali ke hotelnya. Ini diantaranya Mbah Rajab, memang sudah sepuh dari Pelumpang. Ini siang-siang. Karena saya dibel sama Pak Imam dan kebetulan Pak Kus juga sedang menyelesaikan orang yang hilang. Pak Imam petugas kloter 18 ya. 18 saya dihubungi, Bu Muslah, jamaah jenengan kesasar di hotel kloter 17. 17 di seberang sana Mbak, jauh. Kira-kira 1 kilo lebih lah jalan. Itu siang-siang jam 2 siang. Langsung karena Bu Dokter juga sibuk, Pak Kus juga sibuk nangani orang yang hilang, langsung saya jemput. Namanya Mbah Rojab itu. Karena sudah menjelang asar. Sendirian itu Mbah Rojab ya? Mbah Rojab. Terlepas atau memang dia berangkat sendiri Bu? Terlepas kan, terlepas dari rombongannya. Dia nyasar di kloter 17. Itu Mbah Rojab itu. Kemudian saya tawari, Mbah ini langsung pulang ke hotel apa kita jamaah Arba'in di Masjid Nabawi. Tentunya Mbahnya milih jamaah. Saya yang bingung. Ini kalau saya antar jamaah karena di Madinah kan laki sendiri, perempuan sendiri. Nanti ini saya titipkan siapa biar ndak hilang lagi. Takutnya kan nyasar lagi. Wong dia belum hafal hotelnya. Alhamdulillah di Masjid Nabawi ketemu sama rombongan 2, Karom 2, Pak Solikan. Pak Solikan juga membawa jamaah tua perempuan, jadi tukar sama Pak Solikan saya. Ini Pak Rojab saya serahkan ke Pak Solikan untuk bersama-sama jamaah sholat asar. Saya sama Mbah perempuan, Mbah Supatmi apa Mbah siapa itu, karena ketinggalan rombongan. Saya ajak kemudian sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Itu di hari pertama di Madinah. Jadi
insya Allah itu juga termasuk kemarin yang disampaikan oleh pembina bahwasanya kita harus jalani, kita harus nikmati, kita harus syukuri. Jadi tugas sebagai petugas haji itu harus benar-benar kita syukuri, kita jalani, kita nikmati, kita syukuri. Biar itu termasuk tagline gitu Pak. Tagline petugas ya. Tagline petugas. Itu Mbak Ida. Sebelum dilanjut ini Bu Muslah, karena banyaknya permasalahan yang terjadi ya. Untuk jemaah sendiri, apakah bisa mengikuti full arba'in atau bagaimana ini? Ini kalau di tempat saya tidak full Mbak Ida. Ada sebagian yang tidak bisa ikut. Itu karena memang sudah tua, jadi jamaahnya di musola atau di kamar hotel. Dan ada yang orang perempuan kan ada menstruasi, kebetulan menstruasi jadi tidak bisa penuh. Jadi sebagian tidak bisa arba'in, tapi sebagian besar bisa. Untuk petugasnya Ibu? Untuk petugasnya full. Rata-rata tidak bisa. Karena kita memang tugasku adalah ibadahku. Jadi kita mengutamakan keselamatan jamaah. Jika tidak memungkinkan untuk bisa arba'in. Saya sendiri tidak bisa arba'in. Karena memang petugas ya Bu ya. Karena benar-benar luar biasa. Iya. Kemudian Pak, kembali ke Pak Munir ini ya. Banyak jemaah yang meninggal yang mencapai 13 orang dari Kabupaten Tuban. Itu bagaimana Bapak cara mengatasinya, dan paling banyak itu kan dari kloter 18 gitu ya. Nah, Pak Munir sebagai pembimbing sekaligus kepala kantor otomatis menjadi jujukan gitu ya. Wah, ada kepala kantor seperti itu. Monggo. Jadi memang betul jamaah Tuban ini ada 13 ya Mbak, 13 jamaah yang wafat di Tanah Suci, 1 yang di Madinah, 12 yang di Makkah. Saya hafal betul. Termasuk 1 lagi yang berangkat tapi batal masuk asrama, dipulangkan, akhirnya meninggal. Jadi ada 14. Tapi yang Tanah Suci kan ada 13 ya. Jadi begini, ketika di Madinah itu ada 1 jemaah yang baru beberapa hari itu wafat, yaitu Pak Dimyati. Pak Dimyati itu. Kebetulan Pak Dimyati ini karena semua jemaah mudah mengingat, karena khususnya kloter 13 ya, kloter 18 ya. Karena apa? Nama Pak Dimyati itu memang ada 2. Pak Dimyati yang wafat, yang dari Senori, Pak Dimyati yang kloter 18 yang tertukar nama tapi batal berangkat, yang Pak Dimyati yang masih nunggu di asrama haji itu ya. Itu kan orangnya itu, tapi namanya kan, datanya kan Pak Dimyati yang meninggal itu, sehingga Pak namanya sama, cuman namanya sama, orangnya beda, cuman B-nya kan juga beda. Akhirnya Pak Dimyati yang asli yang mestinya berangkat itu kita cancel. Karena berarti datanya itu kan datanya yang meninggal kapundut itu mestinya dia yang belakangan. Iya, yang belakangan. Dia itu cuman datanya kan tertukar gitu. Iya, karena sama-sama namanya Pak ya. Akhirnya kita pahamkan yang Pak Dimyati itu, Pak sampean harus sabar. Jadi memang haji itu harus sabar, ujinya itu harus sabar. Sehingga nanti kalau sampean memaksakan diri, saya khawatir kalau terjadi apa-apa. Akhirnya betul, ketika 3 hari ketika kita masih di Madinah, Pak Dimyati meninggal. Ya Allah. Yang Pak Dimyati yang sepuh itu. Nah, Pak Dimyati yang menunggu itu, dia kan juga gini, loh Pak, ini kan bukan saya, ini kan sudah tua, 93, sementara saya kan masih muda. Makanya sama tidak boleh berangkat. Kalau sama berangkat nanti dideportasi sama pihak imigrasi Arab Saudi. Sabarlah dulu. Akhirnya dia kita pahamkan, akhirnya dia itu menunggu. Nah, ketika kita di Madinah, Pak Dimyati wafat. Akhirnya kan sekarang tinggal 1 Dimyati loh. Dimyati yang sampean, dia kan sudah ke sana. Baru 1 hari. Ya untung Pak, sekarang sudah tinggal Dimyati sampean gitu kan. Karena Pak Dimyati yang tua wafat itu. Kemudian yang kedua dan seterusnya itu di Mekah. Di Mekah baru 3 hari juga ada yang wafat. Ya, Gus Ibnu itu kecelakaan itu. Gus Ibnu, kemudian Gus Abdullah, Pak Suparman, terus itu sampai nomor urut yang ke 13. Masya Allah. Saya yang 13 itu Ibu Siti Aniningsih itu tinggal 2 jam
kita mau pulang. Nah, ya. Ini terus gini Mbak, ya, tadi kan sebagaimana yang sama sampaikan ya. Jadi bagaimana menangani jamaah-jamaah yang wafat itu? Ya kebetulan karena saya sebagai kepala kantor ya di tanah air ya, saya selalu minta info kepada kloter-kloter lain, termasuk kloter 19, Bumuslah. Kan kebetulan kloter 19 kan satu hotel dengan kami, sehingga mudah untuk komunikasi. Begitu juga kloter 24, Pak Wahyu dan Bu Amalia itu kan juga setiap ada apa-apa itu mesti koordinasi. Kita kan selalu koordinasi Mbak, karena apapun kami harus tahu, sehingga kami juga harus menyampaikan info-info kepada masyarakat dan terutama juga kepada keluarga, sehingga begitu ada informasi yang wafat yang di rumah sakit, kami selalu mantau. Begitu ada jamaah yang meninggal, ada yang sakit, itu kita tahu. Nah, di awal itu sudah saya sampaikan, karena kita ini tim yang solid ya, antara ketua kloter, pembimbing, dokter, paramedis. Begitu ada kabar jamaah ini kritis dan sebagainya, itu kita langsung sigap memang. Tapi alhamdulillah dari sekian jamaah semuanya ini prosesnya mudah sekali. Artinya apa? Jamaah ini jangan sampai wafat di hotel. Karena kalau wafat di hotel itu menandakan bahwa penanganannya ini terlambat. Sehingga kalau ada jamaah yang sekiranya itu sudah kritis, sudah minimal di KKHI gitu Pak ya. Di klinik itu harus kita bawa ke sana. Ya. Cuman karena jamaah kita ini banyak yang risti Mbak. Apalagi juga dokter kan punya data, paramedis punya data. Sehingga tidak ada hari tanpa kita visitasi. Selalu visit kita ini. Dan setiap saat mesti ada laporan jamaah panas, jamaah penyakit sakit ini, sakit itu. Kita selalu monitor. Jangan sampai nanti jamaah itu sana sudah kritis, ini masih penanganan. Tapi luar biasa memang. Tapi karena kita sudah solid, akhirnya ya mudah kita untuk menanganinya. Bahkan di akhir-akhir jamaah yang wafat ini kan, yang banyak ini kan setelah pasca Armina. Pasca Armina ya. Satu kecapean karena dia itu sudah punya riwayat dari rumahnya. Ada yang hipertensi akut, ada yang gejala jantung dan sebagainya itu. Begitu digunakan aktivitas yang seperti itu, panas, kemudian juga makan yang kurang teratur, ya terus terang aja kan orang seusia 80 tahun, 90 tahun, ini kalau disuruh makan seperti kita, kan rata-rata kan sulit ya Bu ya, sulit ya, sedikit. Iya. Dan tidak ada pilihan lain gitu. Sehingga mereka ya mau tidak mau mesti ketahanan tubuhnya ini akan berkurang. Dan rata-rata saya lihat jamaah yang wafat itu memang ada riwayat yang sudah dibawa dari gitu ya, ada sakit bawaan. Kemarin memang ada satu jamaah yang masih muda wafat, yaitu Gus Abdullah itu ya. Tapi kan mereka memang Gus Abdullah juga risti kok Bapak? Ya risti, itu kan komplikasi. Walaupun masih muda tapi betul. Kan kita sudah mengantisipasi. Nah, akhirnya karena dia kecapean, karena ya diforsir, sehingga dia juga wafat di sana. Terus begini Bapak, kemarin itu kan meninggal itu kayak bertubi-tubi seperti itu ya. Pagi meninggal, sore meninggal, atau malam meninggal, paginya meninggal. Nah, ini Bapak dan tim ini bagaimana? Karena yang terbanyak dari kloter 18. Jadi gini Mbak, saya sudah memberikan peringatan ya kepada teman-teman tim kloter. Jadi saya sudah memberikan warning sebenarnya itu. Dokter saya bilangi, Dok, ini yang perlu kita waspadai adalah pasca Armina. Kalau kita di Armina, alhamdulillah kita sudah sukses. Artinya selama proses Armina di Arafah, di Musdalifah, padahal di Musdalifah seperti itu, yang mana kita tahu sendiri kan, masyarakat khalayak kan sudah tahu. Bagaimana jamaah kita yang sampai jam 1 belum diangkut oleh bus itu ya. Ini
bukan rahasia umum ya, kan semua orang tahu itu. Ini kalau tidak ada pertolongan barangkali ya jatuh ini sudah luar biasa. Sudah saya bayangkan itu, ya Allah, saya mau intinya sukses Jemaat Tuban waktu itu ya Pak ya. Jadi saya hanya kalimat yang kita pohonkan adalah ya Allah, mudah-mudahan kita ini di sini nggak ada yang tumbang karena apa? Kepanasan. Kita nggak bisa jalan lain, mau kemana? Mau ke depan juga banyak orang, mau ke belakang juga jauh, ke kanan kiri sama, sehingga kita ini hanya memohon ya Allah, dengan terik matahari seperti ini, mudah-mudahan jamaah kita ini nggak ada yang tumbang, gitu aja. Itu mungkin ujian terbesar ya saat di Musdalifah itu Bapak ya. Maka kita hanya bisa membayangkan ya Allah, ini apakah ini sebagai gambaran padang mahsyar ya? Ya karena orang itu nggak bisa mengandalkan apapun. Ya paling-paling ya kalau ada yang pakai payung ya gunakan itu sambil istighfar. Mau kemana dia itu? Apalagi bapak-bapak yang pakaian ihram itu kan hanya berdiam itu istighfar. Nah, sudah kita sampaikan kepada tim itu, harus kita antisipasi. Begitu kita sukses di Armina, Arafah, Musdalifah, Mina juga begitu padatnya, jamaah kita aman, alhamdulillah. Sampai ya tentu yang tua nggak boleh kita paksakan untuk berangkat ke Jamarot ya, karena itu resiko masalahnya. Tapi alhamdulillah setelah pulang dari sana, setelah dari Armina, jamaah kita tahan. Tidak boleh kita datang ke Masjidil Haram Mbak untuk ifadah karena menunggu kendaraan bis sholawat yang ada, sehingga sampai tertunda 2 hari itu. Artinya daripada kita memaksakan, karena kalau memaksakan itu satu, jamaah bisa ke Haram naik apa itu taksi bisa, cuman kembalinya itu sulit karena masih kawasan Masjidil Haram semua jalan itu masih ditutup. Sehingga banyak kalau jamaah itu yang memaksakan diri, apakah nyalter bis atau taksi, pulangnya dari Haram kembali ke hotel itu sulit sekali. Kami juga pernah itu kemarin itu dengan beberapa orang itu, kembalinya luar biasa, sudah mahal, sulit karena tidak semua taksi itu tahu jalan ke tempat tahu kita. Bahasa kita juga. Iya, karena kita kelemahan kita kan. Mereka juga sama-sama apa Bapak istilahnya itu musiman gitu ya, sopir musiman. Kan bukan gitu. Orang Arab situ. Bukan orang Arab juga. Apalagi jalan yang mestinya itu bisa dilewati ditutup. Tiba-tiba ditutup itu loh. Lewat mana? Iya, memang polisi sana itu bisa dengan kita di sini. Orang yang masa ada bis lewat, bis depannya itu bisa tiba-tiba ditutup. Gitu loh. Akhirnya kan ya eyel-eyelan, tapi kita gimana? Bis juga enggak bisa. Kalau dia eyelan itu maksudnya ini, kalau kita di sini mungkin bisa diambil ya, portalnya diambil kita masuk, nah enggak bisa. Kalau dia memaksakan diri, ini kan tilang Mbak itu. Makanya kan di negara orang Bapak. Di negara orang, makanya sobat-sobat sana pun juga tahu diri, akhirnya ya dia harus lewat. Jauh sekali. Sebenarnya nggak jauh, hanya 3,5 kilo ya. Paling atau 4 kilo jauh gitu. Ya. Cuman muter masalahnya, ring roadnya itu kan muter sehingga semakin jauh. Dari situlah akhirnya banyak jamaah-jamaah kita ini yang mulai tumbang. Kelelahan, kecapean. Termasuk jamaah yang terakhir tadi meninggal itu, Bu Siti Aningsih itu kan saya tahu persis. Selesai dia melaksanakan tawaf wada, dia mungkin kecapean, kan siang Mbak itu. Kemudian dia menunggu ongkos kursi roda itu. Akhirnya kita tunggui, nyampe rumah, nyampe hotel, baru masuk sekitar setengah jam wafat dia itu. Masya Allah. Nah, itu. Ya akhirnya kalang kabut yang petugas ini, yang mestinya kita harus kemas-kemas untuk berangkat ke Jeddah, masih kita ngurus COD-nya, kematiannya itu. Akhirnya ya seperti itu. Tapi sekali lagi tadi ada prinsip dari Bu Muslah tadi ya, jadi petugas itu, prinsip petugas ya, prinsipnya itu adalah apa tadi? Jalani, nikmati, syukuri. Jadi legowo gitu ya dengan jalani, tagline itu. Jalani, nikmati, syukuri. Iya, syukuri. Jadi nggak ada ngeluh Pak ya. Ya udah, memang ini tugas seperti dan itu. Dan petugas itu kan prinsipnya adalah membantu jamaah. Kita nggak,
Saya di Madinah pun tidak bisa Mbak, kita akan memperoleh 40 sholat jamaah itu, karena kita ini bantu, petugas. Tugas. Bahkan kita ini mau ke Haram sendiri itu, saya pernah mau ke subuhan itu, mau jamaah itu, karena kan kalau pagi kan mungkin masih tenang. Tiba-tiba ada jamaah minta bantuan, bukan kloter kita Mbak. Ada 4 orang yang di depan hotel itu habis apa ini di Mekah awal-awal ya itu, habis sunat, habis umrah sunat. Dia kebingungan, akhirnya ya udah saya nggak jadi ke Haram mengantarkan jamaah yang mbah-mbah yang dari Masjidil Haram itu kebingungan. Ya nggak apa-apa, kita ini petugas ya, dan kita tidak membedakan Mbak, siapapun jamaah dari manapun, kalau dia itu minta pertolongan ya kita lakukan, karena kita kan selalu pakai baju ini yang ditahu pokoknya ini petugas, nggak harus dari jemaah Tuban gitu ya. Nggak harus, jadi semua jamaah baik dari manapun kita antar. Prinsipnya petugas itu kan berkomunikasi dan berkoordinasi. Karena saya tahu bahwa jamaah itu, saya tahu hotelnya, dia menyebut asal, menyebut daerah. Oh ini saya tahu. Bu kita antar. Saya tahu rumah atau hotel tempatnya saya tahu. Kita bopong akhirnya pagi-pagi itu. Nah, seperti itu Mbak. Baik, sekarang ke Bu Muslah dulu nih ya. Bu, untuk tips di sana yang biar selalu sehat, karena petugas itu tidak boleh sakit seperti itu ya. Itu bagaimana? Apa yang dijaga itu? Harus minum apa? Ya kita makannya teratur Mbak Ida. Walaupun sedikit kita usahakan sarapan. Siang juga gitu, harus makan walaupun tidak habis ya. Setengah atau seberapa itu harus tetap kita, dan bismillah enak, insya Allah enak. Makanan itu kita bilang begitu, bismillah enak. Ini makanan insya Allah kita. Apa itu juga ditanamkan ke jemaah itu? Iya, saya ajar bismillah enak gitu. Bismillah enak. Saya kalau habis sholat kadang ke jamaah ibu-ibu itu, Bu jangan pilih-pilih makanan, diusahakan makan biar ada tenaga, biar sehat. Itu bismillah enak. Caranya gimana Bu? Bismillah enak, insya Allah enak. Saya bilang gitu. Itu sering saya sampaikan Mbak Ida. Terus di samping itu ya karena saya satu kamar sama Bu Dokter, sama Mbak Perawat, Mbak Nini, sama Bu Dokter Dewi, sering dikasih vitamin setiap hari, vitamin enggak nyebut merek ya, vitamin B atau vitamin C atau apa untuk suplemen itu sering. Bu Muslah ayo minum. Jadi Bu Muslah minum itu setiap hari ya? Minum itu jadi agar fit lah. Dan pernah pengalaman ya Pak Munir, pas jamaah saya itu kritis, sudah nafasnya sudah sesak itu, kemudian karena Bu Dokter Dewi itu berada di rumah sakit untuk mengetahui kondisi jamaah yang kemarin baru dirujuk, itu kan harus tahu perkembangannya, itu harus ke rumah sakit, disuruh dokter rumah sakit untuk visitasi ke rumah sakit untuk mengetahui jamaahnya. Lah jamaah saya yang di hotel itu sudah ditangani sama Mbak Perawat, tapi Mbak Perawat nggak ngatasi Mbak Ninis itu. Saya manggil ke dokternya Pak Hak Munir, dokter kloter 18 karena satu hotel. Dan harusnya Pak Munir ya gitu ada ya. Pak dokter ada Pak Bu Muslah, ada yang perlu bantuan Pak dokter, saya gitu. Ini ada Mbak Ninis, Bu dokter ke rumah sakit. Jadi mohon bantuannya Pak dokter. Ya sudah ada Mbak Ninis, ada Mas Isna, ada Pak Dokter, ada saya sampai kupu-kupu. Mana Bu Muslah ruangannya? Ikut saya Dok, nanti sama saya gitu. Itu ada Pak Munir di kamar kebetulan. Siap. Ya. Jadi nggak ada begini ya, oh kamu bukan jemaah saya, nggak ada ya? Ada. Insya Allah kita saling membantu ya Pak Munir. Nggak ada keloter-keloteran. Pokoknya siapa yang butuh bantuan siap membantu. Ya, karena sudah baju yang sama itu tadi ya. Boleh. Baik Bu Muslah, sebelum kita akhiri Bapak mungkin ada closing statement dari Bapak. Ya, pertama ketika jamaah sebelum berangkat pun kan sudah kita kasih arahan Mbak ketika manasik itu. Jadi ibadah haji itu adalah memang ibadah yang sangat berat. Ibadah fisik, ibadah rohani, dan ibadah maliyah. Jadi orang yang berangkat haji itu yang harus dikuatkan adalah fisiknya dulu. Fisik ini harus kuat. Nah, fisik untuk kuat itu apa? Tentu pola makan jangan dirubah. Saya di sana alhamdulillah, saya biasa ngopi,
saya bawa kopi. Masya Allah. Ya. Dan rokok tentunya. Iya, tentu rokok itu. Ya, itu menemani sehingga orang rokok bisa menemani akhirnya kan sehat. Ya. Nah, jadi pola makan jangan dirubah. Rata-rata ini kan jamaah ini kan karena sudah punya, dia kan ngomong gini. Nah, kalau kinten tuh Pak sudah ada makan kotaan itu. Ya kotaan kan dari pemerintah jatah dari pemerintah, jatah itu. Ya. Tapi kan mereka kan sama-sama aja masakannya itu. Tapi kalau dengan bawa lawuh ya, sambel, lauk pauk, akhirnya kan yang disukai apa di sini itu dibawa ini gitu yang Pak saya ya. katakan itu tidak merubah pola makan. Nah, baik. Mungkin bisa bawa sarimi, mungkin bisa sambel, mungkin bisa bawa teri, ikan kasih kering. Ini untuk supaya dia itu makannya itu lebih nikmat itu. Yang kedua adalah di samping sehat fisik ya, tentu mental. Karena jamaah banyak Mbak, yang mentalnya itu nggak siap. Masya Allah. Istilahnya apa? Istilahnya itu orang yang ngomongnya ya aneh-aneh itu. Amnesia itu ya. Di sana itu masih pikirannya itu di Indonesia itu banyak seperti itu. Ya nggak bisa dimarahi ya karena memang mentalnya dipahamkan, akhirnya lambatnya akhirnya dia akan paham itu. Ini penting sekali. Yang ketiga tentu ilmu manasik. Jadi jamaah itu, apalagi yang saya merasakan ketika ada jamaah yang panggilan mendadak, yang nggak pernah sama sekali ikut manasik sama sekali. Ya. Saya pernah sekali Mbak ketika di Jamarot. Ketika di Jamarot itu saya ketemu dengan jamaah Madura. Ya, jamaah Madura itu berombongan ada 7 orang itu. Saya tanya, dari mana Pak Madura? Terus dia cerita, Pak saya itu nggak ngerti lika-liku ibadah haji ini. Loh kenapa? Saya dipanggil mendadak Pak. Saya dipanggil Depak ya, dia nunjuk ke Depak itu. Dipanggil Depak itu 3 hari ngurus paspor, akhirnya saya harus berangkat. Belum pernah manasik, belum sama sekali. Hanya saya minggir, kita briefing, akhirnya saya tunjukkan ini Jamarot ini ada 3 lubang ya di Ulah Wusta Aqobah. Saya jelaskan sekilas, besok bikin manasik mendadak gitu mendadak ya. itu akhirnya dia merangkul saya. Ya Allah Pak, saya bersyukur saya bisa diajari, saya paham. Akhirnya seperti itu. Penting sekali manasik itu Mbak. Bahkan apalagi kalau jamaah itu tidak hanya sekedar manasik tentang ilmu secara fikih, tapi ilmu manasik tentang filosofinya. Masya Allah, dia itu akan lebih memaknai amaliyahnya. Gampang mengerti gitu Pak ya. Memaknai. Ya, contoh begini. Ketika jamaah itu di wukuf di Arafah itu, apa maknanya wukuf di Arafah itu? Tidak sekedar diam, tapi bagaimana dia itu berkontemplasi, bertafakur ketika di Arafah itu. Dia ngerti dirinya, dari mana dia asal, kemana dia akan menghadap Allah itu. Dia akhirnya merasakan betul di Arafah. Itu ilmu-ilmu yang harus dipahami oleh jamaah. Yang ketiga yang keempat yang saya tanamkan pada jamaah itu adalah kesabaran, keikhlasan. Karena di sana itu bergaul dengan banyak orang itu. Kalau nggak sabar, kalau nggak ikhlas, nggak itu, Masya Allah, dia akan ibadahnya akan rusak. Apalagi ketika jamaah itu sudah memasuki Armina ya, di Arafah, di Musdalifah, di Mina itu, rata-rata di Mina itu paling nggak menyenangkan. Gesekan kecil itu bisa jadi. Iya, karena di Mina itu kan peta di tendanya itu kan sempit. Apalagi ibu-ibu ya musrahnya, antrian di kamar kecil sampai 10 menit, setengah jam. 10 orang itu tidurnya kan di karpet biasa Bapak ya. Ya meskipun ada kasurnya tapi kan juga tidak nyaman. Rata-rata ibu-ibu itu yang dikeluhkan itu di Mina ya. Apalagi kloter 18 satu tenda itu AC-nya itu mati itu ya, tinggal blowernya itu. Kita lapor berulang kali. Tapi akhirnya karena mereka itu sudah kita tanamkan sabaran ya, kesabaran. Ayo sabarlah, kita nggak boleh ngomong. Bahkan ketika saya manasik itu kan sudah protes ngomong gitu Pak ya. Nek perlu nanti bawa lakban loh ya, dipakai untuk lakban air Pak, bukan lakban mulutnya itu supaya dia itu nggak banyak ngomong itu ya. Ya ini yang saya tanamkan gitu. Maka alhamdulillah dengan cara seperti itu jamaah-jamaah kita ini sudah memahami Mbak.
memahami memang haji itu berat sekali. Tapi meskipun demikian, mereka selesai semuanya mau pulang itu saya gini kan, Bapak Ibu kira-kira masih nggak ingin ke sini? Ya apa Pak? Masih seandainya ini diperpanjang waktunya, saya kepingin ke Masjidil Haram lagi itu. Jadi tidak ada orang ini yang merasa kapok haji itu, tidak ada. Meskipun seberat mesti itu. pengen kembali. Nanti jangan-jangan di Musdalifah seperti itu, nggak apa-apa Pak. Kita sudah siap. Seperti yang kemarin itu ya. Kemarin itu sudah siap, Ya Allah. Kita sudah siap. Sudah, apalagi sudah ngono, berarti aku harus menyiapkan harus ini kan begitu. Ketika jamaah gitu, tahu gini Pak, saya bawa ini, nggak usah bawa baju. Sudah dibilangi, bawa lawo gitu kan. Ya seperti itu. Bawa lawo ya cocok untuk saya ini. Terima kasih dulur-dulur On Mix Studio Kemenak Tuban yang berbahagia. Semoga sharing informasi yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan bisa menambah semangat untuk terus berkhidmah di bawah naungan Kementerian Agama. Burung Nuri terbang tinggi, terbang mengejar burung dara. Kita akhiri acara pada hari ini. Semoga kita sehat dan bahagia. Saya Laidia Mariati bersama kru yang bertugas mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.